Pertengkaran demi pertengkaran terjadi, menghiasi awal perjalanan pernikahan Neneng dengan Kang Sardawi. Hal ini disebabkan gaya hidup Neneng yang terlalu tinggi, sementara Kang Sardawi hanyalah seorang petani kecil yang selalu sibuk dengan aktivitasnya di sawah. Sebenarnya dari awal Neneng tidak mau dijodohkan dengan Kang Sardawi karena Neneng telah punya seorang kekasih hati, Teguh, yang tak lain adalah tetangga dekatnya. Akhirnya Kang Sardawi memutuskan untuk menceraikan Neneng. Dalam keputusasaannya, Neneng mengambil sebuah keputusan untuk menjadi seorang TKW di Saudi. Waktu pun berlalu, genap 2 tahun Neneng di Saudi. Hasilnya pun sudah mulai terlihat. Ayahnya, Baba Gejali, sudah mampu membuat rumah yang megah, yang konon katanya hasil dari kerja Neneng di Saudi. Tersiar kabar bahwa bulan ini Neneng akan pulang ke tanah air dan memutuskan tidak memperpanjang kontraknya dengan majikannya di Saudi. Waktu pun berlalu dengan cepat. Akhirnya Neneng datang ke Indonesia dengan membawa 2 koper besar. Keluarga Baba Gojali pun menyambutnya dengan sukacita. Namun kiranya dia telah melupakan rumah tangganya dengan Kang Sardawi. Seolah-olah apa yang telah dia alami bak mimpi di siang hari. Tak sedikit pun Neneng teringat pada mantan suaminya. Malah dia justru kembali kepada pangkuan kekasih hatinya yang dulu, Kang Teguh. Sayangnya Kang Teguh, dia senang mabuk-mabukan, senang judi, dan pengangguran kelas berat. Walaupun demikian, Neneng sangat mencintai Kang Teguh. Neneng merupakan gadis yang polos, gadis yang ceria, yang seolah tak pernah memikirkan kesusahan hidup. Tanpa diduga, dia banyak bercerita tentang pengalamannya menjadi seorang TKW di Saudi. Bahkan hal yang bersifat privasi sekalipun dia ceritakan kepada mantan kekasihnya, bahwa di Saudi dia pernah menjadi budak pemuas nafsu majikannya. Acap kali setelah melakukan hal tersebut, Neneng diberi hadiah perhiasan yang diselipkan di dalam sabuk majikannya. Tentu saja hal ini membuat Teguh semakin penasaran. Bagai seekor kucing diberi makan ikan segar, Teguh tak menyia-nyiakan kesempatan itu. Akhirnya mereka pun terbiasa berbuat demikian. Hingga suatu hari tersiar kabar bahwa Neneng hamil di luar nikah. Keluarga Neneng pun segera mengambil sikap untuk menginterogasi Neneng, dan benar saja pelakunya adalah Teguh. Akhirnya keluarga Neneng memaksa Teguh untuk menikahi Neneng. Tapi sayangnya pernikahan itu hanya sebatas simbol saja. Setelah beberapa minggu, Teguh pun menghilang entah kemana. Dia merantau ke tempat yang jauh mungkin. Dia meninggalkan semua tanggung jawabnya sebagai lelaki, sebagai suami. Neneng depresi berat, menjalani hari-harinya dengan termenung, melamun, entah apa yang dipikirkannya. Waktu pun begitu cepat berlalu. Akhirnya 9 bulan usia kandungan Neneng melahirkan. Sayangnya dalam proses ini, sayangnya nyawa Neneng tidak tertolong. Kabar kematian Neneng menjadi topik utama pembicaraan hampir seluruh warga kampung. Mereka menyambung-nyambungkan dengan cerita mistis. Mereka menceritakan kisah-kisah horor tentang sosok-sosok kuntilanak dan arwah-arwah penasaran, menambah situasi kampung yang makin mencekam. Malamnya, suasana kampung semakin mencekam. Apalagi ditambah hujan yang mengguyur dari sore hari, gerimis tak henti-hentinya. Tak satu pun orang
lewat di jalanan kampung itu. Warung-warung yang biasa buka sampai malam pun terpaksa menutupnya saat sore hari karena takut katanya diganggu arwah neneng. Malam pun semakin sunyi. Sayup-sayup dari kejauhan terdengar suara orang tahlil. Cuman beberapa warga yang laki-laki yang menghadiri acara tahlilan. Tapi setelah tahlil, warga kembali dihebohkan dengan kabar horor. Kang Agus yang baru pulang tahlil dicegat bayangan sosok putih berambut panjang yang terbang ke atas pohon mangga tak jauh dari rumah neneng. Kang Agus pun lari terbirit-birit dan menghebohkan semua warga. Info ini menyebar dengan begitu cepat di kampung sehingga orang-orang tak lagi berani keluar malam-malam. Suasana setelah sepulangnya jemaah tahlil, rumah neneng sangat mencekam. Bayi mungil laki-laki neneng menangis tak henti-hentinya, membuat panik Baba Gajali, bapaknya neneng. Untung saja Nek Ijah, emaknya si neneng, sudah banyak tahu dari masyarakat. Bayi yang menangis di malam hari yang ditinggalkan emaknya, menurut mitos dia mau disusuin emaknya. Dengan langkah berat, Nek Ijah menggendong cucunya. Baba Gajali segera membukakan pintu dan menaruh bayi itu di teras rumah. Ajaibnya, setelah beberapa saat ditaruh di teras rumah, bayi itu sama sekali tidak bersuara, malah terdengar seperti ketawa-ketawa, seolah-olah nyata bahwa emaknya lah yang sedang menyusui anaknya. Kejadian itu berulang beberapa kali dalam semalam. Tapi dengan telaten Nek Ijah terus, setiap kali bayi itu menangis, dia menggendongnya dan membawa keluar. Orang-orang juga penasaran, mencoba mengintip dari balik jendela apa sebenarnya yang terjadi. Kisah ini diperkuat dengan pengakuan Kang Ikin yang kebetulan rumahnya berdekatan dengan rumah neneng. Pada suatu malam, Kang Ikin melihat sosok wanita yang tengah nongkrong di atas pohon mangga, dan saat Nek Ijah menaruh bayinya di teras, sosok bayangan putih itu terbang menghampiri bayi itu, kemudian menggendongnya dan seolah-olah menyusuinya. Kampung tersebut diteror selama hampir 40 hari, dan lambat laun kisah mistisnya sudah tidak terdengar lagi, seolah-olah menguap begitu saja. Seiring berjalannya waktu, segala kisah horor yang ada di kampung itu pun berlalu begitu saja.